Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kumpul untuk kita beribadah. Bersama-sama kita mau mengucap syukur untuk hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita boleh mengakhiri bulan Mei pada hari ini, tanggal 31 Mei, dan besok kita akan memasuki bulan yang baru atas anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia maupun di dalam kehidupan kita, panggung sejarah dunia, panggung sejarah kehidupan kita adalah panggung sejarahnya Tuhan, adalah zamannya Tuhan. Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang berdaulat. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengamatan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Inilah Zaman Elia. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari
akan datang. Haleluya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk pentabisan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena kemurahan-Nya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela dan tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak lupa akan betapa dahsyatnya peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Firman Tuhan mengatakan, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, itu melahirkan kita kembali. Dan kita dilahirkan kembali untuk apa? Masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Jadi inilah kunci kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan, hidup berpengharapan di dalam dunia ini. Hidup yang berpengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau Dia telah mati dan Dia telah bangkit, berarti ada harapan. Amin. Yang bisa berharap itu hanya orang yang hidup. Dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia hidup. Berarti kalau kita menaruh iman dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Orang yang tidak berada di dalam hubungan dengan Kristus, dia tidak mempunyai pengharapan. Baik pengharapan di dalam dunia ini maupun pengharapan akan kekekalan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa ajaib dalam kehidupan kita, dengan bermazmur dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 89 ayat 1 sampai 8. Saya minta Shane bisa memimpin kita di dalam pembacaan. Baik. Silakan, Shane. Mazmur 89 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan Mazmur ini untuk kita semua. Sebentar. 98. Oke.
Sebentar, saya nyanyian pengajaran dari Ethan orang Esrahi. Aku akan menyanyikan kebaikan Yahweh selamanya. Dengan mulutku, aku akan memperkenalkan kesetiaanmu dari generasi ke generasi. Sebab aku telah berkata bahwa kebaikanmu akan ditetapkan selamanya. Kesetiaanmu akan ditegakkan sampai ke langit. Aku telah mengadakan perjanjian dengan umat pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku akan menegakkan keturunanmu sampai selamanya dan membangun tahtamu untuk semua generasi. Maka langit akan memuji keajaibanmu ya Yahweh, juga kesetiaanmu di antara kumpulan orang-orang kudus. Sebab siapakah di langit yang dapat disetarakan dengan Yahweh? Di antara anak-anak orang yang perkasa, siapakah yang dapat disamakan dengan Yahweh? Elohimlah yang sangat digagumi oleh kumpulan orang kudus dan dipuja oleh semua orang di sekelilingnya. Selesai. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kebaikan dan keagungan Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam hidup kita, kita memerlukan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kami perlu Kau Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri untuk kita merenungkan firman Tuhan.
memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kami butuhkan Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mungkin Shine bisa tolong share e-swordnya untuk kita bisa membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus 1, ya, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, seorang rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pilihan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, sesuai rencana Elohim Bapa dan dikuduskan oleh Roh untuk menjadi taat kepada Yesus Kristus, serta dibasuh dengan darahnya. Anugerah bagimu dan damai sejahtera semakin melimpah atasmu. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, dan tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Kamu dipelihara dalam kuasa Elohim melalui iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Karena itu bersukacitalah sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tujuannya adalah untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas fana yang diuji oleh api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Meskipun belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Meskipun belum nampak, namun kamu percaya. Sehingga kamu bersuka dengan sukacita besar dan penuh kemuliaan. Dan kamu mencapai tujuan akhir imanmu, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa sebelum kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan biarlah kami mau berserah kepada firman Tuhan. Supaya firman Tuhan dapat mengubah hidup kami
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu pengharapan dan iman dalam Kristus. Saya mendapatkan tema ini adalah sesuai bagi kita ya, dan saya yakin Tuhan ingin memulihkan kita, Tuhan ingin menguatkan kita kembali di dalam hari-hari ini, di dalam situasi yang kita alami hari-hari ini, apakah di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam keluarga, maupun di dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Kita semua paham bahwa situasi negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan banyak sekali gonjang-ganjing, banyak sekali perkataan, ya, banyak sekali perkiraan-perkiraan dari para pakar ekonomi, dari segala macam, ya, yang bisa membuat kita jadi kepikiran, gitu ya. Saya sangat bersyukur Tuhan menaruh tema ini, dan saya sangat yakin bahwa inilah kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin supaya kita tidak lupa akan pengharapan dan iman di dalam Kristus. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya tetap mempunyai pengharapan, tetap mempunyai iman di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan surat Rasul Petrus ini, surat ini ditulis Petrus untuk orang-orang percaya di bawah kekaisaran Roma yang mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero dan dari orang-orang Yahudi serta keluarga mereka yang tidak suka mereka menjadi pengikut Kristus. Jadi jemaat pada waktu itu mengalami penganiayaan dan penindasan dari pemerintah, ya, yang dipimpin oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero ini orang yang psikopat. Dan Kaisar Nero ini, dia itu, ya, psikopat berarti dia punya kelainan kejiwaan ya. Dia punya mental issues, sakit mental. Dia, ya namanya sebagai kaisar ya, oleh orang Roma, kaisar itu adalah dewa. Jadi dia senang juga untuk disembah, dipuji-puji. Dan dia suka melihat api. Jadi dia tidak suka pengikut Kristus pada waktu itu lebih menyembah Yesus daripada menyembah dia. Lalu kota Roma dibakar. Dan dia menikmati. Lihat api itu dia senang. Kota Roma dibakar dan yang disalahkan itu orang Kristen. Pengikut Kristus.
Sehingga itu menjadi alasan mereka kemudian dikejar-kejar, ditangkap, dan dianiaya. Dengan kesalahan yang dituduhkan kepada pengikut Kristus pada waktu itu, jemaat Tuhan, adalah mereka membakar kota Roma. Pengikut Kristus, jemaat Tuhan, bukan hanya mengalami penganiayaan dan penindasan dari pemerintah, tetapi juga dari keluarga mereka yang ada yang orang Yahudi, dan mereka mengalami penganiayaan dan penindasan dari keluarga mereka, bisa jadi yang bukan orang Yahudi juga. Mereka dianiaya oleh keluarga mereka sendiri karena mereka menjadi pengikut Kristus. Ya, sampai sekarang kan kita juga bisa melihat ya, orang yang menjadi pengikut Kristus itu akan menghadapi, kalau tidak dianiaya oleh keluarganya, dibuang, tidak diakui lagi sebagai anak. Jadi itu sudah dialami oleh jemaat mula-mula, ya, jemaat yang berkembang dari jemaat mula-mula petobat-petobat di Kisah Para Rasul 1, 2, 3, 4 itu. Jadi surat ini adalah penghiburan dan penguatan bagi jemaat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita juga dikuasai oleh ketakutan karena penganiayaan dan penindasan? Oleh karena iman kita kepada Kristus. Apakah oleh karena saudara percaya kepada Kristus, saudara tidak diakui lagi oleh keluarga saudara? Sampai hari ini di Nigeria, orang-orang Kristen masih diburu, dibunuh. Di India, di Mesir, di banyak negara. Penginjil-penginjil bahkan di Inggris yang adalah negara yang juga memberikan kebebasan untuk berekspresi, penginjil-penginjil jalanan ditangkap oleh polisi hanya karena mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mereka tidak menimbulkan keributan, mereka tidak menyinggung siapapun, mereka hanya berdiri di pinggir jalan dan mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus mengasihi saudara, Yesus mati untuk saudara, Yesus menebus dosa saudara. Mereka ditangkap dan dipenjara. Apakah saat ini kita juga sedang dikuasai oleh ketakutan? Kita merasa teraniaya, kita merasa tertindas oleh karena situasi bangsa kita. Yang banyak sekali orang yang mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia gelap bukan Indonesia emas. Indonesia cemas bukan Indonesia emas. Sehingga kita kemudian merasa tertindas dengan ketakutan akan masa depan. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi dengan bangsa kita? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Apakah saya akan kena PHK? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana bisa maju? Jangan-jangan malah mengalami kemunduran. Kalau begitu bagaimana dengan keuangan saya? Atau kita sedang dikuasai oleh ketakutan dan merasa tertindas oleh karena kesehatan kita. Sakit kita tidak sembuh-sembuh.
Berdoa minta kesembuhan kok kayaknya nggak Tuhan kasih kesembuhan. Suka kita sedang dikuasai oleh ketakutan dan kita merasa teraniaya, tertindas oleh karena kita mempunyai konflik relasi baik dengan sesama maupun dengan diri kita sendiri. Kita pahit dengan sesama. Kita kecewa dengan sesama. Kita merasa tertolak oleh sesama kita. Atau dengan diri kita sendiri, kita kecewa. Dan kita pahit dengan hidup kita. Kita merasa sepertinya Tuhan kok nggak di pihak saya. Kok saya kayak gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Malah rasanya makin susah hidup saya. Kok sepertinya saya makin sedih. Saudara, surat ini adalah untuk saudara dan saya yang sedang dikuasai oleh ketakutan karena penganiayaan dan penindasan. Oleh karena hal-hal ini atau mungkin ada hal-hal yang lain. Ini adalah firman Tuhan untuk saudara dan saya. Rasul Petrus mengingatkan jemaat di tengah-tengah situasi mereka. Ingat identitas kamu siapa. Saudara bisa baca di dalam ayat 2. Saudara adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita. Katakan, saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya adalah orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang yang dikuduskan oleh Roh. Katakan, saya adalah orang yang dikuduskan oleh Roh. Saudara adalah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Katakan, saya adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus. Saudara adalah orang yang menerima percikan darahnya. Katakan, saya adalah orang yang menerima percikan darah Kristus. Dan Rasul Petrus mengatakan di dalam suratnya, anugerah bagimu dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara sekarang katakan, saya berhak atas anugerah bagi saya. Anugerah bagi saya dari Tuhan dan damai sejahtera yang melimpah atas hidup saya. Katakan, damai sejahtera makin melimpah atas hidup saya. Saudara, ini sangat penting. Di dalam situasi kehidupan kita, kita anak-anak Tuhan tidak boleh lupa identitas kita. Supaya kita tidak terfokus kepada apa yang sedang ada di hadapan mata kita, apa yang kita alami ataupun apa yang kita rasakan. Jangan terfokus kepada penilaian-penilaian pribadi kita akan hidup kita, akan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat identitas kita. Ketika saudara rasanya mentok, saudara rasanya buntu, orang yang tertindas dan teraniaya itu kan, itu buntu, mentok dia. Nggak bisa kemana-mana. Karena seperti ada belenggu yang mengikat dia. Saudara, kalau saudara merasa seperti itu, atau itu yang sedang saudara alami sekarang, ucapkan 1 Petrus 1 ayat 2 ini. Saya adalah orang pilihan Elohim. Saya dikuduskan oleh Roh. Saya taat kepada Yesus Kristus. Saya sudah menerima percikan darahnya. Saya berhak atas anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan yang melimpah atas hidup saya. Saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang akan mengangkat kepalamu dan menghapus air mata saudara. Dan memerdekakan saudara. Saudara adalah anak-anak raja. Sehingga saudara bisa berdiri. Berdirilah dengan tegak dan katakan saya adalah anak raja. Tuhan yang Maha Kuasa. Khalik langit dan bumi itu adalah Bapak saya. Itu adalah penjaga saya, itu adalah pemelihara, itu adalah penyedia di dalam kehidupan saya. Dia adalah pembela saya. Dia adalah imam saya yang bersyafaat bagi saya. Yesus Kristus bersyafaat bagi saudara di hadapan Tuhan Bapa.
Bukankah itu suatu luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Mari kita perhatikan ayat yang ketiga, saudara. Di dalam Kristus ada pengharapan pasti. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Dasar dari pengharapan kita, saudara. Ya, dasar dari pengharapan kita adalah apa? Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Maut saja dikalahkan oleh Kristus. Amin. Berarti tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih hidup kan sekarang. Tapi banyak orang, anak-anak Tuhan masih hidup tapi rasanya seperti sudah mati. Ketika kita memandang hidup kita dengan apatis, kita tidak bisa mengucap syukur, kita tidak bisa memperkatakan berkat, kita tidak bisa melihat masa depan kita. Jika demikian, saudaraku yang kukasihi, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan ini. Yesus Kristus sudah mati, tetapi dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Berarti di dalam hidup saya sekarang ini, ya, sekelam apapun, selelah apapun, sesedih apapun saya di dalam hidup saya sekarang ini, saya masih punya pengharapan. Saya mau melihat kepada Kristus yang sudah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Dan dengan kebangkitannya, dia melahirkan kembali saya ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Yang saudara dan saya perlukan hanyalah bersujud di hadapan Kristus dan katakan, Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau sudah mati dan bangkit untuk saya. Engkau mati, lalu Engkau hidup kembali untuk saya. Maka saya bisa menjalani hari-hari kehidupan saya dengan hidup. Bukan dengan kekuatan saya sendiri, tetapi dengan kemenangan Kristus. Hari ini saya klaim kemenangan Kristus atas hidup saya. Katakan demikian, saudara. Maka saudara akan mengalami. Engkau dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Pegang ini saudara dalam Ibrani 6, 18, 20. Ada dua hal yang tidak dapat berubah. Yaitu janjinya dan sumpahnya. Yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang kepada pengharapan yang disediakan di depan kita. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang menjangkau masuk sampai ke balai tirai ruang Maha Kudus, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pegang ini saudara, Elohim tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin berdusta dan dia tidak bisa berdusta. Sehingga apa? Saudara dan saya
dapat mencari perlindungan untuk memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang kepada pengharapan. Tuhan tidak mungkin berdusta. Dan Tuhan tidak dapat berdusta. Kalau Tuhan katakan, saya memelihara engkau. Dia memelihara kita. Kalau Tuhan katakan, ya, aku menjagai engkau. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Ya dan amin. Tuhan akan menolong saudara. Penjagamu tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya dan amin. Dia tidak berdusta. Saudara, suatu hari ada seorang mengirim roh jahat kepada ibu saya. Orang itu pergi ke dukun, dia bawa foto ibu saya. Orang itu tinggalnya di Jawa, ibu saya waktu itu di Kupang. Dia suruh dukun ini pergi ke Kupang untuk bunuh ibu saya. Bukan dukun ini terus beli tiket pesawat terbang ke sana, tidak. Tetapi dukun ini dia mengeluarkan rohnya, lalu rohnya itu terbang ke Kupang. Ya, untuk membunuh ibu saya. Lalu ibu saya mempunyai kebiasaan bangun pagi jam 4 untuk bersaat teduh. Setiap kali ibu saya mau bersaat teduh, dia buka jendela. Kebetulan kami waktu itu tinggal di rumah dinas dan itu rumah Belanda. Jadi jendelanya itu besar-besar gitu ya. Jadi ibu saya buka jendela, membiarkan udara subuh itu masuk jam 4 pagi. Lalu ibu saya itu punya kebiasaan dia selalu mengangkat tangan karena dia ingin seperti Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia mengangkat tangan dan memuji Tuhan sambil menyembah Tuhan. Seminggu kemudian orang ini yang kirim roh jahat kepada ibu saya ini, dia pergi ke dukun itu. Kita lompat dulu ya. Lalu dukun itu bilang, dia kembalikan ini fotonya ibu saya ini. Dia bilang, Bapak silakan cari orang lain saja. Saya tidak mau berurusan dengan ibu itu. Kenapa? Lalu Bapak ini cerita, dukun ini cerita. Saya pergi ke Kupang untuk membunuh ibu itu yang Bapak suruh, yang kamu suruh. Sampai di sana, saya lihat dia membuka jendela kamarnya, lalu dia mengangkat tangan ke surga. Ketika saya mau memegang dia, saya dihadang oleh satu malaikat yang besar raksasa. Pakaiannya putih seperti kilat. Dan dia memegang pedang berapi. Lalu malaikat itu bilang sama saya, kamu mau apa ke sini? Lalu dukun itu bilang, saya disuruh membunuh ibu ini. Lalu malaikat itu bilang sama dia, kamu pulang, jangan kau sentuh, ini orang suci ya. Kalau kamu sentuh dia, saya bunuh kamu. Ini menurut perkataannya dukun itu. Lalu dukun itu kembali. Saudara, kalau firman Tuhan bilang ya di dalam Keluaran 23 kalau saya tidak salah ingat ya. Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depan kamu. Elohim tidak mungkin berdusta. Itu terjadi, saudara. Jadi kalau saudara Tuhan, firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Bahkan sebelum kamu minta, dia tahu, dia tidak berdusta. Dia sudah sediakan perlindungan, penyediaan, pemeliharaan. Dia sudah sediakan. Jadi kita bisa
menaruh pengharapan kita kepada Dia. Karena Dia adalah Elohim yang tidak mungkin berdusta. Sehingga pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Saudara, ini satu gambar yang selalu memberkati saya, saudara. Saudara lihat itu bulatan kuning besar, itu adalah matahari. Ya, ini adalah matahari. Kemudian, itu planet-planet di bawah itu ya. Venus, Merkurius, Saturnus, Uranus, Jupiter, Pluto, ya, dan sebagainya. Lalu saudara lihat itu anak panah yang biru itu menunjuk kepada satu planet yang kecil. Itu planet bumi, saudara. Lalu saudara lihat di situ tulisan, you live here. Kamu tinggalnya di sini. Di planet yang kecil. Seperti kelereng kecil itu. Saudara dan saya di situ. Lihat itu matahari sebesar itu ya. Dan planet-planet yang lain kita tidak ada artinya planet bumi ini. Planet bumi ini kita lihat begitu luas karena apa? Kita sangat kecil. You live here, kamu tinggal di sini. Tetapi Tuhan yang menciptakan matahari yang sebesar itu, bahkan ada bintang-bintang yang jauh lebih besar lagi dari matahari kita. Tuhan pencipta alam semesta, kalik alam semesta itu. Dia turun ke bumi. Dia berinkarnasi, dia menjadi manusia untuk saudara dan saya. Lalu dia mati di atas kayu salib. Ngapain dia turun ke bumi menjadi manusia? Supaya dia naik ke salib. Supaya dia mati di kayu salib. Lalu dia bangkit. Buat apa dia bangkit? Mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa punya pengharapan. Ya, bisa punya pengharapan. Bisa punya sukacita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kita ini sudah ditebus. Supaya kita bisa dikuduskan. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Tuhan pencipta alam semesta ini. Saudara, kebenaran ini harus kita tanam di dalam hati dan pikiran kita. Terlalu besar kasih sayang Tuhan untuk saudara dan saya. Terlalu dalam. Terlalu dahsyat. Jadi ketika saudara di dalam ketakutan, kepedihan, merasa teraniaya, merasa tertindas, saudara ingat, Tuhan alam semesta, Dia ada untuk saya. Dia itu perhatikan saya. Tuhan mengasihi semua manusia. Tapi katakan kepada diri saudara, saya ini biji matanya Tuhan. Bukankah itu mendatangkan sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan kita? Yang kedua, mari kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Karena itu bersukacitalah sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tujuannya adalah untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas fana yang diuji oleh api. Sehingga kamu memperoleh pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ini prinsip yang kedua. Ujian dan pencobaan adalah untuk memurnikan iman. Jadi ketika saudara ada di dalam ujian atau di depan saudara ada pencobaan, saudara katakan, haleluya,
Ini adalah untuk memurnikan iman saya. Amin. Jangan katakan, aduh, masalah satu belum selesai, masalah satu lagi datang lagi. Aduh Tuhan, ini ujian apa ini? Ya, ini ujian apa ini? Hidup macam apa ini? Tidak, katakan, haleluya Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Ini adalah ujian atas iman saya, ya, supaya saya memperoleh kehormatan dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus datang, menyatakan diri pada waktu Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, saya akan dimuliakan dan saya akan dihormati. Bersukacitalah, Rasul Petrus katakan. Bersukacitalah. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi teladan saya selalu adalah Raja Daud, ya. Raja Daud itu dalam satu mazmurnya dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bangunlah, hai jiwaku, karena aku akan memuji Tuhan. Jadi dia dia mengatakan bahwa dia sedang tertekan, tapi dia katakan kepada jiwanya, aku mau bangun. Aku mau bangun dan aku mau memuji Tuhan. Jadi kita harus mendorong diri kita sendiri juga untuk apa? Bangun. Ya, bangun. Bergeraklah. Kalau rasanya susah untuk mengucapkan berkat, paksa mulut kita untuk mengucapkan berkat. Kalau rasanya susah mulut kita untuk bersyukur, lihat ini semuanya negatif, ya. Paksa mulut kita untuk mengucap syukur. Seringkali kita tidak sadari hal-hal biasa yang kita miliki itu adalah kemewahan bagi orang lain. Kalau kita anggap semuanya biasa saja, kita tidak bisa bersyukur. Tapi kalau kita mengubah POV kita, ya, kata anak muda sekarang, ya, POV, point of view, cara berpikir kita, cara kita melihat, diubah. Kalau kita ubah, kita lihat, ini adalah berkat Tuhan, ini adalah berkat Tuhan, walaupun kita lihat, ini barang busuk, ya kan? Aduh, ini rumah busuk, ini mobil busuk. Tapi orang lain tidak punya mobil. Saya punya baju ini sudah dari zaman tahun dinosaurus dulu. Ubah POV kita, ini berkat Tuhan. Saya mengucap syukur, saya punya baju karena orang lain tidak punya baju. Aduh, rumah saya busuk, orang lain tidak punya rumah. Kalau kita mengubah cara kita melihat apa yang ada pada kita, ujian sekalipun, pencobaan sekalipun, kita ubah, kita kata, oh ini adalah berkat Tuhan. Tuhan mau menguji saya. Ini adalah ujian terhadap iman saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan kehormatan dan kemuliaan untuk saya pada waktu Yesus datang kembali. Maka saya tidak akan stres oleh karena ujian iman ataupun pencobaan-pencobaan yang ada di hadapan saya. Saya tidak akan stres dengan situasi yang saya alami sekarang. Saya tidak akan stres dengan kesesakan yang saya alami sekarang, penindasan yang saya alami sekarang. Saya tidak akan stres untuk itu. Haleluya, sekali lagi. Karena ada kehormatan dan kemuliaan bagi saya, Tuhan sudah sediakan. Amin. Ingat, saat kita mengalami ujian, bahkan pencobaan, Tuhan ada bersama kita. Ini satu kalimat yang sangat memberkati saya, ya. The teacher is silent when you are having a test. Guru itu diem kapan? Ketika kamu sedang ujian, ya kan? Kalau kita sedang mengerjakan ujian kan kita susah gitu kan. Aduh ini bagaimana? Aduh itu bagaimana? Aduh.
Tapi gurunya apa? Dia diem aja. Dia diam. Dia lihat. Tapi bukan berarti dia itu pergi, dia tidak peduli. Oh, dia sangat peduli. Makanya dia di situ. Saudara lagi kerja ujian, dia di situ. Dia lihat, ini saya punya anak ini mampu atau tidak. Iya kan? Jadi ketika kita sedang mengalami ujian, bahkan diperhadapkan dengan pencobaan sekalipun, ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, dia selalu bersama dengan kita. Ingat Tuhan Yesus katakan apa sebelum sebelum kenaikannya? Aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Bahkan di dalam pencobaan, ketika saudara sedang mengalami pencobaan, Tuhan itu ada di situ. Tuhan berdiri di antara Anda dan pencobaan agar Anda tidak jatuh ke dalam dosa. Contohnya Yusuf, ya kan? Ini ada istri orang, ya kan? Istri orang ini bukan sembarang istri orang. Ini istri sultan gitu ya kan, pejabat, ya kan? Kalau saya melayani dia, pasti dia akan kasih saya hadiah banyak-banyak, mahal-mahal. Ini pencobaan. Apakah Tuhan ada di situ? Ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sendirian. Oleh karena dia takut akan Tuhan, maka dia lari daripada pencobaan itu. Dia tinggalkan. Dia tidak ambil itu pencobaan. Ya, maka dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi sekali lagi penting ya, POV kita, point of view kita, cara kita memandang ujian dan pencobaan yang ada di hadapan kita. Ya. Beban itu adalah untuk membuat Anda lebih kuat, dan lebih tahan banting. Kalau saudara katakan, betul Ibu Pendeta, tapi saya ini sudah hancur lebur. Beban ini sudah menghancurkan saya. Saya tahu banyak anak-anak Tuhan yang sudah hancur oleh karena beban hidup. Tapi jangan lupa, Tuhan kita adalah penjunan agung. Amin. Yang sanggup untuk membentuk saudara dan saya kembali menjadi bejana yang lebih indah. Jadi kalau saudara katakan, saya sudah hancur Tuhan. Jangan titik di situ, tapi katakan, Tuhan, Engkau adalah penjunan agung. Bentuk hidup saya lagi. Bentuk saya lagi Tuhan. Kali ini bukan dengan skenarionya saya, tapi skenarionya Tuhan. Supaya kita bukan menjadi bejana kita sendiri, tapi menjadi bejananya Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan mau pakai untuk apa dan bagaimana. Aduh, saudara, itu terlalu indah. Tuhan akan berperkara di dalam hidupmu. Lukas 18:78. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan akankah dia berlambat-lambat atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi jika anak manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi? Saudara, Tuhan sendiri adalah pembelamu. Amin. Katakan, Tuhan adalah pembela saya. Tapi pagi ini Tuhan mau tanya sama kita. Akankah aku mendapati iman di bumi? Apakah saya akan mendapati iman di dalam hidupmu, hai anakku? Ya. Bagaimana saudara mau memiliki iman, saudara perkatakan firman Tuhan. Selalu perkatakan firman Tuhan. Walaupun saudara tidak melihat.
Walau apapun yang terjadi, segala kenegatifan yang terjadi, katakan firman Tuhan. Maka saudara, iman saudara akan bertumbuh. Dan ketika Tuhan lihat hidupmu, Tuhan lihat iman. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong, membela kita. Tapi apakah kita punya iman? Yang terakhir, saudara, ayat 8 dan 9, prinsipnya adalah keselamatan jiwa adalah tujuan iman. 1 Petrus 1:8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman kita adalah apa? Keselamatan jiwa. Untuk apa kita beriman, saudara? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Agar segala sesuatunya berjalan sesuai kehendak kita? Ketika adik saya divonis oleh dokter, dia harus menjalani operasi pengangkatan rahim dan indung telurnya sekaligus. Dia cukup terpukul, tapi dia anak Tuhan. Dia berdoa. Dan dia beriman. Oh, dia berdoa dan dia sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Saya tidak akan dioperasi. Setiap bulan, kalau datang bulan, dia selalu kesakitan. Kesakitan yang luar biasa. Dan dokter mengatakan dia harus dioperasi. Dia berdoa bersungguh-sungguh. Dia kumpul teman-teman doanya. Dia sangat beriman dan dia sangat percaya bahwa dia tidak akan dioperasi. Bahwa Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Bahwa pisau bedah tidak akan menyentuh tubuhnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sakitnya semakin bertambah parah. Dan mau tidak mau, dia harus dioperasi. Waktu itu adik saya sangat terpukul dan sedih. Dia katakan kepada saya sambil menangis, apakah saya kurang beriman? Apakah iman saya sudah gagal? Apakah Tuhan tidak peduli kepada doa-doa saya dan permintaan saya? Saya katakan sama dia, kalau Tuhan menuntun kamu, mengarahkan kamu, walaupun kamu sudah berdoa dan beriman sedemikian, tetapi Tuhan tetap mengarahkan, Tuhan tidak mengubah jalurnya, Tuhan tetap mengarahkan kamu masuk rumah sakit dan kamu dioperasi, pisau bedah membelah perutmu, saya bilang sama dia. Mengucap syukur kepada Tuhan dan katakan, amin Tuhan, ini adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan saya. Ini adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan saya. Jalani saja. Jalani saja dan katakan, Tuhan, Engkau yang terbaik. Kau lebih tahu cara untuk. Kau lebih tahu yang terbaik untuk saya. Kau lebih sanggup memulihkan saya. Caramu Tuhan, bukan cara saya. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Dan dia menjalani operasi. Dalam masa pemulihan. Masih di rumah sakit. Dia buka Alkitab, dia baca. Dia saat teduh, dia menyembah Tuhan. Dia menyanyi. Memuji Tuhan. Saudara,
ibu di sebelah dia yang juga dirawat. Jadi mereka satu kamar 2 orang. Ibu yang di sebelah dia tanya sama adik saya. Ibu ini juga, dia waktu itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa sifatnya kesakitan ibu ini, tapi adik saya menceritakan ibu ini. Dia sangat kesakitan. Lalu ibu ini tanya sama adik saya, Mama, Mama pendeta kok? Bukan, saya bukan pendeta, adik saya bilang. Tapi saya anak Tuhan. Lalu ibu ini tersenyum. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ibu ini karena melihat adik saya memuji dan menyembah Tuhan di dalam kesakitannya setelah operasi. Ibu ini ikut menyembah Tuhan. Ibu ini ikut memuliakan Tuhan di dalam kesakitannya. Waktu adik saya cerita sama saya bilang, sekarang kau mengerti maksud Tuhan kan? Kau minta Tuhan supaya pisau bedah tidak menyentuh tubuh kamu, tidak membelah perut kamu, tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kau memberkati ibu ini, mengangkat dia dari kesakitannya, supaya dia juga menjadi penyembah Tuhan. Di situ saya sama adik saya menangis, menyembah Tuhan. Untuk apa kita beriman, saudara? Kita beriman untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ingat teladan iman Ayub. Ayub 1:21-22. Setelah Ayub habis semuanya, apa yang kurang dari hidup Ayub? Kurang hebat apa dia beriman kepada Tuhan? Tuhan aja memuji-muji dia di hadapan setan loh. Tapi semuanya habis. Anak, istri, kesehatan, harta, semuanya. Tapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Yahweh yang memberi dan Yahweh yang mengambil, diberkatilah nama Yahweh. Saudara, dalam penganiayaan, dalam penindasan, dalam kesesakan katakan, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, diberkatilah nama Yahweh. Dan dalam semuanya itu firman Tuhan mencatat, Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Elohim. Itulah hidup beriman anak-anak Tuhan. Itulah tujuan imannya. Adalah supaya dia menjadi penyembah Tuhan. Adalah supaya jiwa diselamatkan. Jiwanya diselamatkan dari semuanya itu. Semua boleh habis tetapi jiwanya diselamatkan. Karena apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lupa Ibrani 11, habis ini, habis ibadah saudara. Saya anjurkan saudara baca Ibrani 11. Ayat 1-2, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tentang iman ini para leluhur telah memberi kesaksiannya. Lalu saudara akan baca itu ayat 3 sampai ayat 30-an itu bagaimana kemenangan-kemenangan iman. Tetapi kemudian saudara akan membaca dari ayat 35, 36, 37 sampai ayat 40. Para leluhur kita ini ada yang apa? Mereka sangat beriman kepada Tuhan, sangat setia kepada Tuhan, tetapi mereka digergaji, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta daripada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan apa? Mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari dengan batu 37. Digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing. Menderita kekurangan, kesengsaraan, siksaan. Saudara, baju saudara masih bagus? Paling robeknya di mana? Di ketiak, ya kan? Di kerahnya udah lapuk gitu.
Tapi saudara masih pakai baju kain kan? Saudara tidak pakai baju kulit kambing. Mereka setia sekali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi mereka dilempari dengan batu. Saudara dilempari dengan batu enggak? Digergaji? Enggak. 38. Dunia ini tidak layak untuk mereka. Mereka mengembara di padang-padang gurun, di gunung, di gua, di celah-celah gunung. Sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian yang baik, namun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Ini kalimat yang penting. Sebab Elohim telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Amin. Amin. Katakan, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk saya daripada semua ini. Anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Ketika kamu memasukkan lamaran ke sana ke sini, tapi tidak diterima, katakan haleluya. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk saya. Ya, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Sebagai penutup, ini satu kalimat yang dituliskan oleh F.B. Meyer. Warisan kita telah disiapkan dan disimpan untuk kita. Demikian pula kita disiapkan untuk menerima warisan kita. Kita yang percaya dapat mengandalkan kuasa Tuhan dalam memelihara atau menjaga kita. Hanya hingga roh kita dipersatukan dengan tubuh kemuliaan di hadapan Kristus, barulah keselamatan kita menjadi sempurna. Kiranya saudara-saudara diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Gembala bisa memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Suaranya mungkin bisa Suaranya Pak. belum keluar. Ya, baik. Saya akan berdoa saja kalau ada trouble ya dengan mari kita bersatu hati, kita mengarahkan ya. Kita bersatu hati, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang boleh menerjemahkan firman Tuhan untuk kami masing-masing di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kematian dan kebangkitan Kristus yang melahirkan kami kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Kristus kami boleh tetap mempunyai pengharapan dalam menjalani hidup ini dan pengharapan akan kekekalan. Terima kasih Tuhan, itu sudah dimeteraikan untuk kami. Kami sangat mengucap syukur. Biarlah hari-hari kami Tuhan isi, Tuhan penuhi hati kami dengan sukacita. Seperti firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan tolong kami. Kami terus minta dengan kerendahan hati Tuhan.
Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kami. Ampunilah kesalahan dan dosa dan pelanggaran kami sebagai bangsa di hadapan-Mu, Tuhan. Pulihkanlah kami, Bapa. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu untuk menjadi terang bagi bangsa kami di saat-saat seperti ini, di mana banyak suara-suara ketidakpastian. Tolong kami supaya kami tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk persidangan sinode bulan Juni, tanggal 22 sampai 25 di Batu. Kiranya Tuhan berkati panitia dan jalannya acara. Kiranya Tuhan berkati supaya boleh terjadi terobosan-terobosan baru bagi pelayanan kami di tempat di mana Tuhan menempatkan kami menjadi saksi Kristus. Kami berdoa Tuhan berkati Bapak Ketua Sinode dan seluruh jajaran BPH, Badan Pengerja Harian Sinode, di dalam memimpin Sinode Gekindo ini untuk melayani Tuhan dengan semakin baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau jamah kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bersedih atau berduka Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan. Anak-anak muda Tuhan berikan pengharapan, kepastian masa depan mereka dalam pekerjaan. Biarlah mereka menemukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang memiliki pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau memberikan promosi pertambahan dalam nama Yesus, amin. Karena janji firman Tuhan, anak-anak Tuhan, kan Tuhan jadikan kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami berdoa untuk para orang tua kami di dalam usia tuanya, kiranya Engkau terus juga boleh memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, melampaui segala akal boleh memelihara dan memenuhi hati hidup mereka. Berikan mereka kekuatan menjadi manusia yang semakin rohani di hadapan Tuhan, menjadi tiang doa untuk anak cucu mantu semua di hadapan Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk Pak Hin dalam masa pemulihan. Kami mengucap syukur Tuhan pimpin. Kami percaya pemulihan demi pemulihan Tuhan berikan untuk Pak Hin, juga untuk Ibu Metan dan anak-anak. Terima kasih, kami berdoa untuk Kelvin. Kami mengucap syukur Tuhan berkati dia untuk memasuki masa studi yang baru di perguruan tinggi, juga untuk Melvin yang akan menghadapi ujian. Tuhan berkati. Berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan hikmat dan kepandaian Daniel, sehingga mereka menjadi bintang-bintang yang bercahaya di atas dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Dion, untuk papanya dalam kelemahan tubuh juga Tuhan, Engkau jamah dia pada pagi hari ini. Juga untuk Dion, mama dan kakak-kakak, Tuhan tolong beri kekuatan, peliharakan, dan biarlah semua kebutuhan yang diperlukan juga Tuhan boleh mencukupkan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan menang, Juru Selamat kami yang setia, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mungkin Korason bisa atau ya sudah bisa di-sharekan supaya kita bisa bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Bagi Yesus, ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.